Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Teti Oktaviani dengan NIM 17124222004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standard Operating Procedure dengan program pelatihan dan juga pengembangan karyawan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah prosedur dan juga metode kerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu SOP dan bagaimana SOP penting dalam lingkungan sebuah perusahaan atau perkantoran. Dalam menciptakan ruang lingkungan perusahaan atau organisasi yang terstruktur, sebuah perusahaan pasti memiliki peran penting dalam menyelaraskan antara lingkungan kerja dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga sistem manajemen dapat terorganisir dengan baik dan juga komprehensif. Nah, karyawan merupakan salah satu aset yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebuah perusahaan pasti harus meningkatkan sumber daya manusia dengan baik dan juga benar, dengan memperhatikan langkah-langkah dan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tujuan lain dari SOP adalah untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas dalam menciptakan output yang berkualitas, keseragaman kinerja, meminimalisir terjadinya hambatan atau kegagalan saat operasi pekerjaan sedang berlangsung. Nah, pada dasarnya SOP itu memiliki berbagai jenis dan juga beberapa variasi yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Di antaranya memiliki jenis seperti penerimaan dan penempatan karyawan, proses seleksi, penyusunan dokumentasi, pengelolaan waktu dan agenda, pengelolaan inventaris, keamanan perusahaan, komunikasi internal maupun eksternal, dan masih banyak lagi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan SOP tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, yang mana di dalamnya itu masih ada beberapa subbab tentang bagaimana memberikan pelatihan kepada karyawan baru, orientasi, serta hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan serta kompetensi karyawan yang ada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan juga orientasi untuk karyawan baru. Nah, selain itu, maksud dan tujuan dari program pelatihan dan pengembangan karyawan ini adalah ditujukan untuk meninjau lebih lanjut kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga sebagai standar analisis penilaian untuk mempersiapkan kegiatan penerimaan karyawan baru supaya lebih terencana dan sesuai kebutuhan perusahaan. Selain itu juga tujuan dari orientasi karyawan adalah untuk menolong karyawan baru sehingga dapat terintegrasi dengan lingkungan perusahaan yang ada, dan juga mereka supaya lebih cepat beradaptasi di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram air atau flowchart yang akan digunakan dalam SOP pelatihan dan juga pengembangan karyawan dengan fokus pelatihan dan orientasi pada karyawan baru. Di sini dalam mulai pelaksanaan akan dilakukan oleh manajer dengan lampiran atau catatan membawa formulir kebutuhan training dan juga daftar nama karyawan. Pada tahap ini, seorang manajer akan melakukan pendataan terhadap karyawan baru dan juga memberikan pengarahan serta menjelaskan peraturan dan mengklasifikasi karyawan tersebut sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua di sini adalah menganalisis formulir pengajuan pelatihan yang telah ditandatangani sebelumnya, kemudian menulis catatan pada formulir, menyerahkan formulir dan untuk diperiksa dan juga ditandatangani. Di sini penanggung jawabnya adalah kepala bagian administrasi dari masing-masing divisi. Catatan atau lampiran yang dibutuhkan adalah formulir pengajuan pelatihan untuk ditandatangani lebih lanjut. Selanjutnya, apabila sudah ditandatangani atau disetujui, manajer HRD akan memberikan arahan kepada karyawan dengan merekomendasikannya sesuai kebutuhan pelatihan dan juga mengikuti pelatihan secara aktif. Di sini karyawan sudah mulai aktif mengikuti pelatihan selama kurang lebih 3 bulan sesuai prosedur yang telah disebutkan. Formulir atau catatan yang digunakan sebagai dokumen pendukung adalah data register karyawan yang mengikuti pelatihan. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab dari ketua departemen. Mereka akan menyerahkan data karyawan yang mengikuti pelatihan dan juga menyusun draft perkembangan. Dokumen atau lampiran yang dibutuhkan ada draft rencana pengembangan kompetensi karyawan.
Pada nomor kelima dan juga keenam ini masih dengan menggunakan lampiran atau catatan yang sama, yaitu draft rencana pengembangan kompetensi karyawan dan juga kepala bagian administrasi dari masing-masing divisi. Di poin kelima ini akan mengajukan draft perkembangan selama masa pelatihan itu berlangsung kepada pimpinan utama. Selanjutnya di poin ke-6 akan memeriksa draft ulang dan juga menyetujui perkembangan pelatihan karyawan yang telah dilakukan sesuai kompetensinya masing-masing. Selanjutnya di sini di poin ke-7 ada dari administrasi Departemen HRD akan menandatangani draft dan juga memberikan sertifikat kepada karyawan yang telah selesai melaksanakan pelatihan dan orientasi selama kurang lebih 3 bulan. Untuk lampiran dan juga catatannya berupa draft rencana pengembangan kompetensi karyawan dan juga lembar rekomendasi. Di poin ke-8, karena karyawannya sudah hampir selesai dan juga telah mengikuti seluruh pelatihan dan juga orientasi karyawan baru, di sini peserta, kepala HRD dan juga section head akan melakukan sharing session di mana karyawan dan kepala divisi bisa melakukan evaluasi dalam masa pelatihan dan juga orientasi. Untuk dokumen atau catatannya berupa form dokumentasi. Kemudian di akhir peserta sudah ditetapkan menjadi karyawan tetap di mana karyawan sudah dapat bekerja sesuai dengan tugas dan juga divisinya. Namun di sini catatan atau lampiran yang dibutuhkan adalah membuat laporan hasil pelatihan dan orientasi selama 3 bulan sebelumnya sebagai bahan pendukung. Sekian SOP atau System Operating Procedure dari pelatihan dan pengembangan karyawan dengan subbab pelatihan dan orientasi karyawan baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.